Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti zikir sama-sama yang sederhana ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Rabb. Catatkan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi, menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai, menjadi hamba-hamba yang Engkau rindukan menjadi ahli surgamu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, bukakan ilmu hikmah ya Allah. Berikan nikmatnya ibadah, nikmatnya akhlakul karimah, nikmatnya istiqamah, nikmatnya husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dari jam berapa kumpul tadi? Kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan ini ya. Ini wajah-wajah banyak masalah nih. Yang benar atau benar? Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau menyikapinya benar baik, kalau menyikapinya salah buruk. Jangan takut oleh masalah. Masalah tidak ada yang bahaya. Yang bahaya dalam hidup itu adalah salah menyikapi masalah. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Benar? Oleh karena itu jangan takut ngadepin hidup ini, tapi takutlah salah menyikapi hidup ini. Ini judulnya serem banget nih. Mengelola fitnah menjadi berkah, bersabar dalam hinaan mendatangkan keberkahan. Emang tahu ya saya pernah dihina orang, ha? Dulu zaman 2000 sampai 99 sampai 2006 Agim katanya terkenal ya. Oh, heboh dulu. 2006 akhir heboh. Agim nikah lagi. Wah, dari yang muji berubah caci, yang deket ngejauhin, yang ditelepon gak ngangkat, di SMS gak balas. Wih, itu benar-benar berat. Santri yang daftar repot, santri yang perempuan daftar disangka mau jadi yang ketiga, santri laki daftar mau kursus katanya. Sekarang sudah 12 tahun lewat. Mau tahu bandingannya? Waktu zaman saya diuji popularitas dulu, Darut Tauhid paling setahun itu ngasih beasiswa dan sebagainya 10 miliar. Sekarang tahun kemarin alhamdulillah 1 tahun bisa 108 miliar, 11 kali lipat. Dulu masjidnya sederhana masjid Darut Tauhid. Alhamdulillah sekarang izin Allah renovasinya aja kemarin 17,5 miliar. Dana yang terkumpul alhamdulillah 32 miliar. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kata siapa penghinaan itu jelek? Yang jelek itu salah menyikapi penghinaan. Baik, saya robah judulnya ya, sesuka saya aja. Saya sesuaikan dengan wajah Bapak Ibu. Judulnya adalah kiat menghadapi persoalan hidup. Sepakat? Fitnah mah cuma salah satu persoalan. Satu, apalin ya. Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi.
Ulangi. Yang jelas, sekali lagi, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kenapa harus siap? Karena hidup ini mustahil seluruh keinginan kita akan terjadi, tidak mungkin. Pasti keinginan kita ada yang tidak terjadi. Kenapa? Karena bakal tabrakan dengan keinginan orang lain. Contoh, pilkada. Tidak mungkin semuanya jadi gubernur, benar? Pasti ada yang gak jadi. Nih contohnya, Bapak Ibu ingin sehat tidak? Mau sehat tidak? Orang lain kira-kira sedunia mau sehat tidak? Mau sehat tidak? Kalau semua terkabul sehat, apa yang terjadi? Dokter saling menyuntik. Rumah sakit, pabrik obat, apotek, fakultas kedokteran, farmasi, keperawatan, industri alat-alat rumah sakit. Oh, kasihan dong. Ya, sakit ya. Sekali-kali sakit sana beli obat. Itu bagi-bagi rezeki, bagi-bagi ladang amal. Gitu hidup, jangan aneh. Mana yang bahaya, sehat atau sakit? Yang bahaya yang salah menyikapi. Sehat disikapi salah jadi preman. Sakit disikapi salah, udah sakit salah lagi. Kenapa kita harus siap dengan tidak terjadinya? Karena yang cocok menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Surat Al-Baqarah ayat 216. Apa surat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Coba digigit anjing baik atau buruk? Sok tahu. Kata siapa digigit anjing buruk? Belum tentu buruk. Ada yang doa, ya Allah, saya belum nikah, minta jodoh, berikan saya jodoh, wahai yang maha mendengar. Allah dengar tidak? Keluar dari rumah, langsung ada yang melirik. Tanpa rasa malu dia mendekati, bahkan menggigit betis. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter. Kata dokter, oh ini lukanya agak dalam nih, coba bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Hari berganti hari, tahu ternyata rahasia takdir. Ternyata jodohnya kepala rumah sakit. Ayo puas. Namanya juga ngarang sesuka saya. Ternyata jodohnya perawat. Allah yang menjodohkan dia dengan perawat. Supaya ketemu, maka dia harus melalui jalur takdir. Digigit anjing lah, karena perawat ini khusus bagian gigitan anjing. Kenapa dia tidak digigit buaya? Habis. Tapi yang nyari jodoh tidak usah nyari anjing, karena tiap orang beda-beda garisnya. Jelas? Bapak juga kalau digigit anjing jangan cengar-cengir, Pak. Belum tentu jodoh. Hadirin, saya enggak nyangka begini, Pak.
Ayah saya seorang prajurit. Cita-cita dari kecil pengen niru ayah saya, pengen masuk akabri, tapi tidak jadi gara-gara merasa kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali tidak jadi TNI, malah jadi tuh nggak ada pensiunnya Pak. Teman-teman saya yang seangkatan udah hampir pensiun nih 2 tahun lagi. Nggak nyangka, bener-bener nggak nyangka Pak. Nggak ada lagi cita-cita jadi kiai dulu tuh. Tapi karena garisnya ada, ketemu dengan garisnya, tinggal 2 pilihannya, jadi kiai benar atau ulama su. Jadi ulama yang ngajak ke Allah atau ulama pecinta dunia. Ada yang takdirnya jadi kiai tapi belum tentu jadi pecinta kebenaran. Semuanya ada garisnya. Siapa yang jadi gubernur pasti yang udah tertulis di Lauh Mahfuz. Makanya pilkada tuh jangan terlalu serius, tinggal nyoblos beres. Jangan pakai berantem, apalagi pakai bertengkar sama tetangga. Kalau saudara sakit, yang nengok tuh tetangga bukan gubernur ya. Kalau pinjam uang sama tetangga bukan sama gubernur. Dah. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Masya Allah. Tugas kita bukan ngatur Allah. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar dan ibadah, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Selesai. Kalau saudara mau nikah tiba-tiba batal, baik atau buruk? Tergantung. Kalau menyikapinya benar, kenapa ya saya udah menjelang menikah batal? Siapa tahu dikabulkan doanya. Apa doanya? Minta jodoh yang soleh. Nah yang mau nikah ini belum termasuk yang soleh, jadi dibatalin. Makanya jangan suka buruk sangka ya. Jangan suka buruk sangka kepada takdir. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi sekali lagi, yang mantap. Kalau belum, siap. Kalau sudah, sedia payung sebelum hujan. Kalau terjadi hujan, ridho. Nah orang stres tuh nggak ridho terhadap takdir. Genteng jatuh kena jidat, saya tidak terima. Saya tidak terima. Nah ini stres. Bagaimana mungkin tidak terima? Tanda terimanya kan udah ada di sini. Benyut, merah. Kalau nasi jadi bubur, ridho sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, gepuk dan sate marangi. Jadi bubur ayam spesial. Inilah hidup. Belok kiri kanan, kiri kanan, kanan kanan kanan. Oh macet, tahu gitu ke kiri. Ah ini stres. Terima, udah jelas di kanan ya. Belajar menerima takdir hadirin. Sakit gigi bagaimana? Ridho sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi. Gimana? Ridho lagi, jangan mengatakan oh tahu begini saya nggak akan pergi. Nah itu stres. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Suka ada nggak orang yang kayak gitu tuh? Udahlah, hidup mengalir aja. Suami saya kok gitu ya, sekarang beda. Kan ibu juga sekarang beda, Bu yang. Udahlah hadirin. Mau bahagia? Mau bahagia? Terima takdir. Terima episode yang ada. Faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, Allah ridho kepadanya. Kalau pilkada udah nggak dapat, emang nggak ada takdirnya, udah terima aja. Udah nggak diterima juga, tetap begitu takdirnya. Ya.
Jangan ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Siapa ibu-ibu yang paling stres sekarang? Siapa yang paling stres yang ada di sini? Yang paling tidak ridho kepada keadaan yang ada. Yang ingin kelihatan langsing, tahan napas seharian, jadi kekurangan oksigen. Yang ingin kelihatan putih, direndam semalaman, jadi panu. Just the way you are. Tahu artinya? Dilarang merokok. Ayolah, hidup menikmati perjalanan ini. Hidup ini berwarna. Nih, masjid ini, lingkungan ini indah karena berwarna, benar? Coba kalau sewarna, nggak ada indahnya. Tadi yang ngaji indah karena suaranya berwarna. Coba kalau datar, nggak ada indahnya. Hidup juga berwarna, baru indah. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, sehat, sakit, ada, tiada, lapang, sempit, mudah, susah. Kan gitu ya. Coba nih, siapa yang udah agak lama di dunia? Ayo, Bapak udah berapa lama, Pak? Siapa yang paling lama di sini? Saya lah, saya sudah mau 57 tahun nih, saya udah tua nih. Cucu sudah 8. Gak ada yang aneh, Pak. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, gini aja. Yang aneh itu satu, kita kok nggak ngerti-ngerti. Relax saja. Ibu, Bu, jangan aneh kalau suatu saat suami marah. Bapak jangan aneh, karena kalau baik aja terus senyum terus seharian nggak menarik. Ibu mau dipuji suami enggak? Mau? Tes, Pak, puji istrinya. Tiap lihat puji, bangun tidur, duhai istriku, engkau bagai rembulan dari jauh. Pas ke kamar mandi ketemu lagi, duhai istriku, engkau bagai sabun dari jauh. Pas ke dapur ketemu lagi, duhai istriku, engkau seperti telur dadar dari jauh. Mual, Pak. Ibu mau ngetes suami, coba, Pak, Bapak kan senang gudeg, saya masakin gudeg spesial ya. Masak. Ya Allah, terima kasih Bu, Ibu memang istri yang luar biasa. Tahu suami senang gudeg, dimasakin gudeg spesial, bahagia hati ini. Hari pertama. Besok masak lagi gudeg, Mas, ini gudeg kesayangannya. Oh, gudeg yang kemarin itu kan? Dasar pengertian. Sini, sini, Bapak suka. Makin pendek tuh. Hari ketiga, Papa, ya, ini gudeg. Oh, gudeg. Sini, sini, sini. Hari keempat, Mas, gudeg, Mas, gudeg. Gudegnya sama. Hari kelima, Mas, gudeg, gudeg, gudeg. Hidup ini memang harus benar-benar bisa menyikapi episode, ya. Mana yang bisa cepat orang marah? Tempe atau lauk pauk lainnya? Hasil penelitian kan tempe lah, Pak, yang membuat orang emosional tuh jadi mudah marah. Contohnya ada penjara, tahanan sel ini dengan sel yang ini, yang satu dikasih tempe, yang ini dikasih sate. Besoknya yang ini tetap dikasih tempe, yang ini dikasih ayam goreng. Lusanya ini tempe, ini dikasih gepuk. Ternyata hari kelima yang marah-marah yang ini, yang tempe, Pak. Membuktikan bahwa tempe itu bisa bikin marah. Kalau tempe terus. Bu, Pak, relax aja hidup ini ya. 3, jangan mempersulit diri. Sekali lagi, yang mantap. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan urusan, jangan dibuat ribet. Basyiru wala tunafir. Gembirakan, ceriakan, jangan dibuat mencekam. Itu panduannya. Kalau tiap urusan kecil jadi urusan besar,
Kapan bahagianya hidup ini? Kalau tiap omongan orang bikin sakit hati, kapan bahagianya hidup ini? Hah? Udahlah, jangan biasakan ribet, proporsional. Lagi duduk ada yang kentut, tut, ya sudah. Mau diapain lagi? Nggak akan bisa masuk lagi, benar? Mendingan kita proporsional, tut. Alhamdulillah ya Allah, telinga saya masih normal, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba agak bau, alhamdulillah ya Allah, hidung saya masih sensitif, masih bisa membedakan harum-haruman dengan bau badak. Sebelah saya ini pasti dia udah nahan mati-matian. Berbaik sangka, dia pasti tidak ada niat kentut di sini, ya kan? Mau ngapain saya marah sama dia? Dia juga udah mati-matian nahan, tapi kan tidak tertahankan. Dari jam 1 di sini, ya. Udah, mau marah juga tidak selesai, udah nggak bisa dikembaliin, tapi bau, kan udah keisap, mau dikemanain lagi, ya? Udahlah, mending pura-pura nggak tahu. Tenang aja Bu, nggak kedengaran kok, kan selesai masalahnya, ya. Ban meletus, wah cilaka, ban meletus. Enggak cilaka, cuman meletus aja ban, betul? Mas, ban motor meletus. Alhamdulillah Bu, yang meletus cuman bannya, nggak dengan tangkinya. Apa artinya ya Mas? Artinya segalanya sudah waktunya, sudah saatnya ban ini meletus. Kok kenapa punya kita yang meletus Mas? Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Kita harus sampaikan kepada pemiliknya. Rezeki itu kan pindah-pindah terus. Ayo, tapi masih jauh Mas, 2 km lagi. Allah menginginkan kita olahraga Bu. Jarang-jarang kita jalan-jalan tengah hari gini ngedorong motor. Ayo, nikmati. Bapak yang naik, ibu yang dorong. Beres. Buat urusan tuh mudah hadirin, ya. Ya saya ngejalanin hidup ini mah relax we Pak. Itu ada tetangga saya yang nyebelin. Kenapa emang? Dia menghina saya. Nabi aja yang mulia dihina, masa kita yang hina betulan, gak ada yang menghina? Kita kan hina asli, benar? Benar? Benar tidak? Penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Hah? Saya disebut sebanyak omong? Alhamdulillah ya Allah, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa. Saya udah nyobain dihina rame-rame Pak. Demi Allah, penghinaan orang kepada saya jauh lebih sederhana dibandingkan kehinaan saya yang ditutupin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau ngapain saya sakit hati, sedangkan yang Allah tutupi lebih banyak? Coba dengerin yang menghina, nggak ada apa-apanya. Kita dihargai orang bukan karena kita mulia, kita dihargai karena Allah nutupin aib, dosa, kekurangan, kesalahan. Bapak kenapa dihargai istri? Karena istri nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Benar Pak? Kenapa lihat kiri kanan? Tenang Pak. Kenapa Agim diundang ke sini? Karena Allah masih nutupin aib saya, dosa, kekurangan, kelemahan saya. Jadi pada dengar, oh kalau saya dibuka Pak bubar. Makanya nggak usah bangga dihormati orang tuh, karena orang tuh menghormati topeng. Kalau dibuka mah nggak ada apa-apanya. Makanya kalau dihina orang, dengerin aja. Pasti cetek dibanding kehinaan kita. Tapi dia selain menghina saya, dia juga dengki. Shh. Saya nggak kelihatan capek kan? Nggak kelihatan kan? Jadi mubalik tuh harus menyembunyikan. Jangan sampai orang lain tahu. Nggak usah diomongin secapek apapun juga. Mana air saya, siapa yang ngambil? Hah? Oh. Pantangan terbesar memperlihatkan penderitaan. Sampai di mana tadi?
Tetangga udah diobrolin belum? Shh. Kalau ada tetangga yang sebel sama kita, shh, diam semua. Jangan ngomong sama tetangga ya, sebab dia ada di sini. Kalau ada tetangga yang sebel ke kita, kita harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Untung bukan kita yang sebel sama dia. Orang yang sebel sama kita itu adalah orang yang penuh perhatian dan kesetiaan. Ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita sudah tidur, dia melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatinya. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan diri sendiri, dia seluruh waktunya nyari-nyari kekurangan kita. Dan besoknya dia akan ceritakan kekurangan kita kepada orang lain supaya kita tahu, Masya Allah, pengabdian apalagi yang kau ragukan darinya. Udah susah tidur, dan kalau orang bergibah, pahala dia dikasih ke kita, dosa kita diangkut oleh dia. Masya Allah, harusnya dikirim bolu tuh tetangga kayak gitu. Nggak ada ruginya. Kalau kita benar, orang sebel ke kita, nggak ada ruginya. Yang rugi itu kalau kita sebel sama tetangga. Oh silakan, ibu sebel sama tetangga di depan rumah, pasti susah keluar, ya kan? Amit rumah segede gitu nyapu seharian, nyebelin banget. Sampai copot gordeng dipakai noongin tetangga. Tetangga beli TV baru pasti nyicil gitu. Tahu-tahu tetangga naik haji, dia kelenger naik tensi. Coba sebel sama teman kantor, Pak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa lo? Nek. Mau masuk ke kantor, mau naik lift, ada dia. Oh, ada dia. Amit lebih baik naik tangga. Sudah gempor di lantai 8 ke toilet. Tok, siapa nih? Sebentar Mas, saya. Dia amit turun lagi, cari selokan. Bila hati kian dengki, tak rela teman dapat rezeki, tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci. Tapi bila hati bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Walau tidur tak pakai, hati tetap merasa makmur. Allah. 12 tahun tidak berkumandang lagu kebangsaan ini. Terus. Ayo semangat. Cahaya ilahi. Alhamdulillah, masih ingat? Adek kan belum lahir, ha? Waktu heboh udah lahir belum? Belum ya, nggak ngerti, udah nggak apa-apa, diam. Ya. Ini hanya yang tua-tua yang ngerti ya. Mobilnya gimana? Terus kan? Jangan ribet ya. Gimana tuh kalau orang ngomongin jelek ke kita? Kalau dia ngomong jelek, kita omong jelek lagi. Kalau dia menghina, kita hina lagi. Kalau dia ngebeberin aib, kita beberin aib lagi. Mau ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Mau ngapain rajin pengajian kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Kalau dia ngomong jelek, itu mulut dia, kita punya mulut sendiri. Jangan mau diatur oleh keburukan orang lain. Kalau mau diatur oleh apa yang Allah sukai, idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Dia ngomong jelek, ya itu urusan dia, kita ngomong baik. Monyet lu, bukan manusia. Assalamualaikum, beres. Pusing dia kan. Oh hadirin, justru gara-gara ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita bisa nambah kemuliaan. Satu ya,
kalau ada orang memfitnah kita atau berbuat jelek, satu, kita dapat pelajaran betapa memfitnah itu bikin sakit hati dan jelek. Janji saya tidak akan melakukan hal yang sama. Dua, kalau dia memfitnah kita, kita punya kesempatan untuk naikkan derajat kita dengan cara berbuat baik kepada dia. Doakan. Tiga, kita bisa evaluasi diri. Jangan-jangan ini buah dari saya memfitnah orang nih dulu, sehingga saya difitnah. Kita bisa jadi tobat. Gak ada ruginya Pak difitnah orang. Yang rugi itu kita memfitnah orang. Makanya tenang saja, Nabi Muhammad itu difitnah, tidak pernah memfitnah. Benar? Makanya mulia. Ada orang yang difitnah karena kelakuan hinanya, kalau itu persekot atas dosa-dosanya. Tapi ada yang dia tidak berbuat salah tapi dia dihina, itu pengangkat derajatnya. Makanya bapak kalau nggak punya salah dicurigain istri, tenang aja, jangan dipersulit Pak. Pak, jangan suka ribet di rumah tangga tuh ya. Bapak harus ngerti bahwa lelaki terburuk dalam pandangan Islam adalah lelaki yang kasar kepada istrinya. Jangan Pak, habis istri saya rewel. Shh, tenang. Otak bicara lelaki itu cuman sebelah di sini. Jadi cuman 7.000 kalimat. Pendiam tuh 5.000. Lelaki bawel tuh 9.000. Wanita tuh otak bicaranya kiri kanan Pak. Jadi standarnya tuh 20.000. Jangan heran, dia ngomong terus. Emang banyak di sininya. Dengan kompor aja dia ngobrol kok Pak. Ibu juga jangan jengkel kalau suami jawabannya ringkas, karena emang kami sedikit, kecuali lagi ceramah. Wanita itu harus ngerti bahwa kaum lelaki tuh Bu, kalau udah fokus pendengaran kami berkurang. Jadi kalau lagi baca Quran, baca HP, baca koran, lagi fokus, itu daya dengar telinga kami itu menurun. Beda dengan wanita. Kalau wanita itu multitasking namanya ya, bisa melakukan banyak hal sekaligus dan tetap peka. Ibu-ibu tuh Pak bisa sambil masak, nyuci piring, ngepel ya, kemudian nyuapin anak. Tidak jarang dari katel, sayang, anak nangis, si dede nangis, peka gitu. Makanya ibu kalau suami dipanggil nggak nyaut aja, kami itu lagi fokus, jangan marah-marah. Bapak juga kalau lihat istri marah-marah, berarti dia tuh manggil udah lebih dari sekali. Pak, diam. Papa, diam. Pak, apa Bu melotot melulu? Itu teh panggilan ketiga. Enak kan kalau ngerti gini? Damai hadirin. Dan wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Sini Pak, kalau dikerasin patah, kalau dibiarin tetap bengkok. Jadi diapain? Kalau sama wanita, sama istri mah sederhana, disabarin, sabar aja, tenang. Dicontohin, ingin ini istri kalem, kita kalem. Ingin istri jujur, kita jujur. Dinasehatin dengan bijak, lemah lembut, gitu. Jangan ngambek, patah hati dia. Didoain dan disolatin, itu kuncinya Pak. Bukan jenazahnya Bu, sholat tobat lelakinya. Kita jangan nyalahin perempuan Pak kalau ada apa-apa. Kita kan kepala keluarga, tanggung jawab. Tenang. Lelaki tenang, nanya sama Om ya. Gini, wanita itu, terus saya tuh nggak enak ngomong ya. Wanita itu suka kurang jelas, itu intinya ya. Tuh, belum apa-apa mereka marah tuh. Bu, ibu yang baik, Bu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Nah, itulah ibu-ibu.
Jadi mereka tuh rata-rata ngomong dulu ya, baru mikir. Udah mikir bingung, udah bingung ketawa sendiri, tapi tidak minta maaf gitu Pak. Standar itu Pak. Tuh mereka masih ketawa sendiri tuh kan. Bu, kalau dikejar anjing lari. Kalau ibu dan anjing lari cepetan mana? Anjing. Maaf ya Bu ya. Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Coba itu Pak, mau semuanya ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujur-jujurnya? Tuh kan, kata saya juga nggak jelas. Ini mah fakta hadirin, nggak ada rekayasa ya kan? Ibu teh kenapa sih gitu-gitu amat? Udah ngomong mau, giliran mau jujur, gitu. Makanya Pak, jangan ribet sama istri tuh Pak. Ini banyak lelaki yang sudah dengar ceramah ini lebih tenang. Udah kalem aja. Sama wanita mah, sama istri mah dengerin baik-baik, perhatian, tapi jangan dimasukin ke hati, dah gitu. Percuma dimasukin ke hati juga, dia robah-robah Pak. Ya Bu, hari Minggu kan ada undangan. Oh iya, ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Ya terserah ibu atuh, pilih yang paling cocok, yang paling nyaman. Ih, suami teh nanya malah nanya lagi. Salah kita teh Pak, segitu solehnya. Iya tuh ibu mau yang mana? Pilihin yang merah atau yang biru. Gitu-gitu aja susah sih jadi lelaki tuh. Iya, sok pakailah yang merah. Ibu kalau pakai yang merah tuh bagus Bu. Tapi kan biru juga keren loh Pak. Ya sok atuh boleh. Keluar teh ijo Pak, nggak bilang-bilang dan tidak merasa bersalah, pergi kayak gitu. Pak, ya Bu, mau dimasakin apa? Udah, nggak usah repot-repot, apa aja yang ada. Bapak makan apa aja yang ada. Suami teh, istri mau berbakti dipersulit. Salah. Sekali-kali atuh punya keinginan jadi suami tuh biar saya punya amal. Oh sok atuh bikinin opor ayam spesial. Ayam tuh mahal Pak. Salah aja. Ya udahlah kalau gitu mah, yang pengen yang murah mah di warteg aja, banyak pilihan, udah mateng, murah lagi. Oh berarti masakan ibu nggak enak ya? Tetap salah Pak. Bukan istighfar dan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Saya terima buah dosa. Apalagi kalau ke undangan Pak. Pak, hati-hati, jaga pandangan. Semua orang dandan, yang halal cuman istrimu seorang. Jangan rewel kalau diomongin gitu. Siap Bu, jangan. Ibu teh gimana sih? Cemburuan banget, curiga aja ke suami. Bagaimana saya tidak curiga? Oh keluar 20.000-nya Pak. Jangan dipancing, terima. Siap Bu, insya Allah. Di undangan tuh Pak, apa Bu? Nyikut. Apa sih? Kenapa Papa ngelihat perempuan itu terus? Nggak sengaja Bu. Nggak sengaja. Ibu kan lihat sendiri dari tadi ngelirikin dia. Emang dia sama saya cakepan mana Pak? Cakepan mana? Atuh Bu, cakepan ibu. Bohong. Susah Pak. Jujur Pak, jujur. Ya kalau jujur sih cakepan dia. Gimana coba nasib kita Pak? Caranya mah istighfar Pak. Makanya yang keempat, evaluasi diri. Ulangi. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin
Famin nafsik al-ayat. Kebaikan apapun yang datang kepadamu, famin Allah, dari Allah. Dan keburukan yang menimpa, famin nafsik, dari dirimu sendiri. Makanya kalau ada kepahitan, jangan sibuk mencari kambing hitam, karena kambing paling hitam diri kita sendiri. Ada kisah menarik waktu umroh, ada ibu-ibu nangis saja. Ibu, kenapa nangis? Saya ditegur oleh Allah. Gimana ceritanya ibu ditegur oleh Allah? Saya tadi habis sholat subuh, pulang dari masjid mau ke hotel. Di jalan saya diberakin merpati di sini. Padahal lapangan segitu luasnya, kepala segini kecilnya. Kenapa di kesini? Si ibu udah pulang, ganti mukena, nangis pak. Itu sulit, kena jidat tuh kalau nggak diatur oleh Allah. Sulit merpati ngeberakin kening tuh tanpa diatur Allah. Satu, lintasannya harus sama antara kita jalan dengan lintasan merpati terbang. Dua, percepatan antara kecepatan kita jalan dengan kecepatan merpati terbang harus berimbang. Tiga, sudut elevasinya antara pantat merpati dengan kening kemiringan. Ini serius hadirin, yang belajar fisika pasti ngerti. Itu harus kemiring, karena lewat miring lewat pak. Empat, kecepatan angin, karena kalau angin kenceng belok dia. Dan yang kelima, yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Gimana nih bisa ngepas begini? Siapa yang ngatur? Si ibu tahu. Astagfirullah. Aduh ya Allah, bersihin dasar otak kotor. Astagfirullah. Ini yang benar. Kalau ada apa-apa tuh jangan nyalahin orang. Dompet hilang, sibuk nyalahin copet. Copet kurang ajar, udah pasti kurang ajar. Kalau soleh nggak nyopet ya kan. Pertanyaannya, kenapa kita yang ditakdirkan hilang? Ayo, kira-kira apa penyebab Allah ngilangin dompet kita? Ayo jawab. Ngacung. Apa bah? Sedekahnya kurang. Enggak, saya sedekah tiap Jumatan. Berapa? 1000. Asal tahu saja ya, buat yang sedekahnya 1000-an, WC umum sekarang 2000 pak minimal. 1000 ke toilet umum nggak dipinjemin gayung, cilaka. Tewas kita di sana. Apalagi kalau ada yang merokok, sekali merokok 20.000, sehari 2 bungkus 40.000. Sebulan 1.200.000, setahun 14.400.000 buat merokok. Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000. Merokok 14.400.000, Jumatan 96.000. Merokok 14.400.000, Jumatan 90. Kira-kira siapa Tuhannya perokok yang kayak gitu? Allah atau rokok? Dia lebih banyak berkorban untuk rokok daripada untuk Allah. Dia lebih mau dekat dengan rokok daripada ingin dekat dengan Allah. Dia takut jauh dari rokok daripada takut jauh dari Allah. Hati-hati para perokok. Jangan-jangan sudah menuhankan rokok. Makanya para perokok tuh gak ada cerita hidupnya tenang pak. Lihat merokok tuh, gak ada kelihatan perokok cerah. Gak. Saya heran lihat perokok. Saya tuh bahagia di sini tidak ada satupun yang merokok ya. Heran bu, perokok tuh sedot tiup, nggak ada kerjaan.
Hadirin, hati-hati yang merokok. Udah dijamin lah, bukan masalah umur rokok tuh, masalah penyakitan atau tidak. Karena mau tidak mau masa tuanya sakit Pak perokok tuh. Kita kalau punya anak sakit, kita mati-matian mau supaya anak kita sehat. Tapi kalau kita udah tua, kita penyakitan, belum tentu anak pengen kita panjang umur ya. Iya Pak, nggak mati-mati. Aduh Pak, udah warisan dikit nggak mati-mati gimana? Nggak jelas pisan. Oke, berhenti ngerokok ya. Siap. Semua pengguna narkoba anak-anak itu asalnya dari rokok. Dan anak-anak merokok gara-gara dicontohin bapaknya merokok. Berhenti tanggung jawab. Jadi lelaki nggak cukup jadi lelaki, jadi ayah nggak cukup jadi ayah. Contohin yang baik buat anak cucu kita. Jangan sampai mereka jadi narkoba gara-gara lihat kita merokok. Lelaki, saya teh capek jadi emosi begini. Tapi kok itu ada kiai yang merokok? Oh, sesama biskota dilarang saling mendahului. Saya mah nggak mau ngomentarin yang lain. Siapa tauladan kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang tidak Rasul merokok? Kebayang tidak? Nggak mungkin, beliau tuh waro. Hati-hati sekali. Jangankan yang halal, yang mubah juga beliau hati-hati. Para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semoga Allah ridho. Apa mungkin di Masjid Nabawi ada asbak gitu? Kebayang tidak? Saya nggak kuat, nggak sanggup membayangkannya. Nggak mungkin. Umar bin Khattab tuh HP begini, ada sesuatu yang meragukan saja, yang subhat, sampai dicolok mulutnya. Atau imam yang 4, imam siapa saja? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, mungkin tidak sambil berfatwa, saudara-saudara sekalian, saya akan berfatwa. Enggak kebayang. Ya sudahlah, kalau contoh kita nggak ada, nggak usah ditiru. Benar? Kalau lihat ada ustadz yang merokok, ilmunya manfaat, ambil ilmunya. Merokoknya yang jangan ditiru. Dan tidak pula harus merendahkan orang lain karena seseorang masih merokok. Karena boleh jadi sudah sangat ingin berhenti, tapi masih belum berdaya. Sangono wae yo. Ojo pola. Bu, Ibu, si Ibu waspada sekarang. Jangan-jangan jebakan. Enggak, Bu. Enggak. Bu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami pemarah? Curiga sih Bu. Jangan curiga sama saya Bu, saya baik-baik aja. Maukah punya suami pemarah yang mudah tersinggung? Maukah punya suami yang tukang ngebuka-buka masa lalu? Jawab. Maukah punya suami yang suka ngomel-ngomel terus? Maukah punya suami yang susah memaafkan? Sama Bu, kami juga sebagai suami. Halo, nggak mau punya istri kayak gitu ya? Iya kan? Draw dong Bu, draw atuh Bu. Bukan cuman Ibu, kami juga nggak mau Bu. Gini. Tenang Pak. Saya lagi sedih banget Pak dengan kejadian Surabaya kemarin tuh ya, pemboman gereja itu. Saya mikir aja, ini apa sih yang dicari orang-orang yang melakukan ini? Apakah dengan pemboman seperti ini orang jadi tertarik kepada Islam? Enggak. Apakah orang jadi terpesona kepada keindahan Islam? Jawab. Apakah dengan kelakuan teror begini orang jadi berbondong-bondong masuk Islam? Atau Islam menjadi berjaya secara pendidikan, ekonomi, akidah? Jadi dia ngebom teh buat siapa? Jangan-jangan ini memang konspirasi besar yang menggunakan orang-orang tertentu untuk ngerusak Islam, benar?
Islam dicitrakan kasar, teroris, radikal. Seperti itu kan? Islam dicitrakan, ya begitulah. Sehingga Islam fobi. Saya ke luar negeri juga sama Pak, diperiksa lama, sejam setengah. Ini pelajaran ya, kalau ke luar negeri Pak, bawa pakaian dalam tuh yang bagus-bagus. Beli baru karena pemeriksaan teh Pak. Untung punya saya bagus-bagus. Saya nggak nyangka pemeriksaan sedetail itu Pak. Kan dibuka Pak satu-satu. Aduh, selamat saya, yang jelek-jelek udah disedekahin. Tapi karena sedikit banyak udah tahu ilmunya, silahkan periksa. Terus saya ngetes mau ke kamar mandi, I wanna go to toilet. Langsung Pak dikawal polisi, pintu nggak boleh ditutup. I am Muslim, saya Islam, saya tidak biasa dilihat orang. Tunggu aja di pinggir-pinggir ya, karena dia takut saya ngebuang sesuatu. Sampai pemeriksaan lama tuh 1,5 jam. Tapi tetap senyum karena saya niatnya dakwah. Saya pikir mereka kan tidak tahu Islam. Orang tidak tahu itu seperti kegelapan. Kalau gelap kita marah jadi terang enggak? Jawab hadirin, jawab ini, jangan bikin saya marah-marah. Kalau gelap kita marah-marah jadi terang enggak? Jadi kalau gelap supaya terang pakai apa? Pakai cahaya. Coba para petugas itu sampai 12 Pak, ngeliling gitu ya. Terus kita melotot, yuk, udah susah lagi bahasa Inggrisnya enggak? Mau ngomong ngambek, malah dia nggak tahu indahnya Islam. Oke, silahkan. Saudara buka, saudara periksa, saudara tanya apa yang saudara perlu. Saya seorang Muslim. Akhirnya dia periksa, wah lama, handphone diambil, semuanya diperiksa. Ini belum tahu passwordnya, ini password. Lama-lama mungkin dia browsing tuh Pak di internet, Abdullah Gimnastiar, kan pakai sorban, asalnya curiga. Pas ditanya di Wikipedia tuh ada kan, Abdullah Gimnastiar, ini followernya 90 juta. Wah, di sana ditulis ini Muslim preacher yang bahasa Inggris tuh ya, ada orang yang toleran, yang baik gitu ngajak, dan followernya sampai 90 juta, dan ini kandidat vice president. Itu nggak tahu siapa yang nulis di sana Pak. Akhirnya pada baik. Tapi yang paling penting, kita pada waktu situasi sulit itu bisa jadi cahaya, tunjukkan indahnya Islam. Begitulah sambil saya istighfar, apa yang menyebabkan saya begini tadi ya. Mungkin saya mempersulit orang sehingga saya dipersulit di sini. Namun demikian Bapak Ibu yang baik, kalau ada masalah lebih baik evaluasi diri. Istighfar, istighfar. Karena sangat boleh jadi kepahitan demi kepahitan kita yang mengundang. Kalau anak belum soleh, tobat. Yang tobat ibu atau bapak? Dua-duanya. Yang paling harus lebih banyak air mata tobat, ibu atau bapak? Bapak. Kita ini lelaki. Lelaki itu kepala keluarga. Kalau istri kurang baik akhlaknya, kita tanggung jawab. Jangan-jangan kita tidak bisa ngedidik keluarga. Wanita katanya kalau dihisab, selesai urusan dia, langsung dia masuk sendirian ke surga. Kita nggak bisa Pak. Kita udah dihisab, beres, dihisab istri. Kenapa istri kelakuannya jelek? Kamu lelaki, kepala keluarga, nggak beres. Itu kalau satu. Saya ngebayangin nanti saya lama nih Bang. Ustaz Arifin Ilham lebih lama kayaknya. Jadi takut ya. Dah, terakhir
nggak apa-apa, jangan dibekem, nggak apa-apa, biasa anak-anak. Tenang, nah ya. Ini kalau dengar anak nangis, yakin ini takdir Allah, Pak. Udah gitu pasti nggak lama. Itu tambahan aja ya. Sabar. Pokoknya saya yakin kalau anak nangis pasti berhenti. Ada yang sejam, ada yang sejam setengah, ada yang 2 jam. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong. Ulangi sekali lagi, yang mantap. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli yusibu bihi ma yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia. Allah bikin sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Oh, kalau gitu dokter ngapain dong? Dokter itu mengobati, bukan menyembuhkan. Kalau kita sedih, gelisah, tidak ada yang menenteramkan selain Allah. Kalau kita punya hutang, tidak ada yang bisa melunasi selain Allah. Semua kepahitan tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia. Wa iyuridka bi khairin, dan bila dan jika Allah menghendaki kebaikan, fala radha li fadli, tidak ada yang bisa nolak. Jodoh, pasti jodoh, pasti jodoh. Lunas utang, pasti lunas. Walaupun dari mana saya buat bayar? Dari Allah. Ada tuh ya, saya tuh nggak mungkin, gaji saya cuma 700.000, gimana saya bisa melunasin utang? Allah gampang. Tahu digimanain oleh Allah? Itu yang ngutangin uangnya dibalikin hatinya oleh Allah. Tadinya saya mau nagih, tapi lihat kamu menderita gini jadi nggak tega. Halal, beres. Gampang. Tahun kemarin ulang tahun Darut Tauhid, izin Allah kami paling bisa ngeumrohkan 2, tapi tiap tamu yang datang sampai Panglima Pak Gatot tuh ngasih hadiah 55 umroh, total 85 umroh. Nggak ada yang kepikir punya uang tuh, Pak. Kalau Allah menghendaki mah jadi aja. Yusibu bihi may yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Allah berikan kepada hambanya yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kalau ada masalah, yang harus kita lakukan pertama adalah stop berharap bergantung dari makhluk. Cukup hanya berharap bergantung dari Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kenapa berhenti dari makhluk? Sebab seluruh makhluk la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan tanpa dikuatkan Allah. Bergabung semua yang hadir plus jin yang hadir, mau memberi kepada saya 1 butir kurma, tapi Allah tidak menghendaki saya dapat kurma. Sampai tidak kepada saya? Jawab. Sampai tidak? Walaupun semuanya mau tapi Allah tidak mau, sampai tidak? Tuh gitu. Bergabung seluruh jin dan manusia akan mencelakakan saya, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Jawab. Yakin? Yakin? Tes sekarang, lempar Pak. Saya pakai botol, HP, apa aja, apa bebas, lempar saya sepuasnya, nggak akan saya balas. Tuh kan Allah nggak menghendaki, Pak. Gimana Allah nggak menghendakinya?
Ya tinggal dibalikin aja hati saudara, nggak ada yang mau lempar. Ada yang udah megang-megang gitu ya. Tapi terlintas di sini, kualat loh, kualat. Bu, ibu, jangan terlalu cinta sama suami ya. Percayalah bu, makin terlalu dalam cinta ibu, ibu makin tidak bahagia. Tahu kenapa? Karena Allah cemburu. Yang menciptakan ibu siapa? Diam lelaki, jangan ini. Yang menciptakan ibu siapa? Yang memberi hidayah siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang ngasih pahala? Yang bisa membahagiakan ibu siapa? Yang bisa ngampunin semua dosa siapa? Yang punya sorga siapa? Hai suami ibu ngapain? Suami ibu ladang amal bagi ibu, bukan sandaran ibu. Ada yang suaminya sudah meninggal, cung? Ada enggak? Maaf bu, sudah berapa lama suaminya wafat? Maaf bu, 20 tahun? 40 tahun? Coba yang jelas bu, ini berapa? 30 tahun? Suami ibu meninggal 30 tahun? Ibu masih hidup? Masih makan? Masih berteduh? Masih punya pakaian? Kurang apa? Makanya jangan terlalu cinta sama suami, apalagi model-model ini. Maaf ya hadirin. Kita siapa, pandai beng hidup aja banyak gaya, benar. Saya tuh bu, maaf ya cerita, saya tidak mau istri-istri saya, maaf ya disebut 2 kali dan nyebut sekali kagok ya. Istri-istri saya mencintai saya berlebihan, tidak mau, karena saya yakin mereka tidak akan bahagia. Tugas saya sebagai suami adalah berbuat bukan supaya dicintai istri dan anak-anak. Tugas saya adalah supaya istri-istri dan anak-anak mencintai Allah di atas segalanya, barulah mereka bahagia. Gitu Pak. Jadi kalau pulang dari sini istri mengatakan, maaf ya mas, mulai hari ini aku berkurang cinta padamu. Apa-apa, saya mau bahagia dah. Mau ngapain lebay pakai ngomong-ngomong cinta-cinta, nyiksa itu. Kenapa ibu kurang bahagia? Karena boleh jadi sudah menuhankan suami. Suami aja dipikirin, Allah enggak. Lebih ingin dekat dengan suami, tidak mau jauh dari suami. Ibu kenapa latihan senam? Supaya badan saya bagus, supaya hati suami saya tidak berpaling. Lebay. Suami nggak ngepek bu. Kalau suami enak mah enak weh. Ini saya beritahu rahasianya ya bu ya. Mau supaya suami sayang ke ibu bu, yang menggenggam hati suami adalah Allah bu. Nggak bisa diakalin. Kalau ibu disukai Allah, Allah yang ngebalikin hati suami, nggak bisa apa-apa. Makanya ke suami mah biasa-biasa aja, berikan yang terbaik tanpa berharap darinya. Saya juga lelaki nggak ngarep apa-apa dari istri pak. Pulang ke rumah nggak ngarep-ngarep pintu dibuka. Kalau pintu dikunci kan ada linggis, buka. Nih amalannya ya, kalau nanti lagi banyak masalah. Yang pertama dilakukan, perbaiki sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jangan takut oleh masalah sebesar apapun, tapi takutlah sholat kita jelek. Karena sholat bagus, urusan dibagusin oleh Allah. 40 rakaat sehari. Kalau bapak ada masalah 40 pak, nggak ada masalah juga 40. 17 fardu TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ke sekolah telat jadi masalah tidak? Ke kantor telat jadi masalah tidak? Bayar utang telat jadi masalah tidak? Makan telat jadi masalah tidak? Tidur telat jadi masalah tidak? Sholat telat, itulah sumber masalah kita. TBM, tepat waktu. Kegiatan kita tuh buat nunggu waktu sholat. Kerja itu nunggu waktu sholat. Bisnis nunggu waktu sholat.
ngurus keluarga, nunggu waktu sholat, karena pilarnya sholat. Kalau ada yang nanya apa, ya saya berusaha ke anak-anak juga, anak-anak main itu nunggu waktu sholat ya. Kalau lagi belajar tuh nunggu waktu sholat, intinya sholat. TBM berjamaah 25 kali lipat, 27 derajat. Di masjid, ini rumah Allah Pak, datang ke rumah orang baik aja dijamu, masa datang ke rumah yang maha baik nggak dijamu? Ingin lihat lelaki Islam, lihatlah waktu Jumatan lelaki Islam, karena yang nggak Islam nggak Jumatan, benar? Ingin lihat lelaki mukmin, lelaki beriman, lihatlah sholat subuh berjamaah. Islam banyak, mukmin dikit, benar? Ingin lihat lelaki solehah, lihatlah yang sholatnya di rumah terus. Ayo pakai mukena sana, atau sarungnya pakai renda sana. Nggak jantan banget. Lari 5 km kuat, ke masjid 25 meter nggak kuat Pak, nunggu digotong. Serius nih, pokoknya kalau tahu kehebatan sholat subuh, pahalanya merangkak kita tuh Pak dari rumah. Itu hadis sahih. Isya berjamaah separuh malam pahalanya, sholat terus. Subuh jamaah sepanjang malam, sholat terus menerus. Wah, ini masjid hebat, besar nih. Padahal di sini minoritas ya, makin jauh datang. Saya pernah diundang ceramah di Jepang Pak, ada mualaf Jepang. Wah hebat, udah 20 tahun. Tiap pagi dan isya pakai mobil ngejemputin orang, 6 orang untuk ke masjid. Jauh Pak, setengah jam. Pulangnya diantar, mau musim panas, mau musim salju. Selain dia ke masjid, dia ngajak orang ke masjid. Bu, usir suaminya. Jangan suka sholat di rumah. Kalau di rumah terus, suruh pakai mukena aja. Tapi ada kumisnya, enggak apa-apa. 10 rakaat rawatib. Ikuti qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Jangan tinggalkan, apalagi qobla subuh ya. Makin banyak sujud ditolong Allah. Plus tahajud 11. Bangun, ke Mekah susah, ongkos, antri, belum tentu punya uang. Mustajabnya di sana ada tiap malam di Indonesia juga. Sepertiga malam terakhir. Doa bisa merubah takdir. Plus 2 duha. Coba. Mau ditambah dikit amalannya? Intan surullah yang surkum. Barang siapa yang nolong agama Allah, Allah nolong urusannya. Nih masjid nih makmur, kan ini lagi ngebangun lagi enggak? Ayo hadirin, tolong agama Allah, jangan diam aja. Jadikan bukti indahnya Islam dan sebarkan indahnya Islam. Jangan diam. Orang yang maksiat aja menyebarkan maksiat itu masif. Benar? Udah lihat tuh di TikTok itu, yang idolanya anak-anak muda sekarang itu. Ada anak kecil tuh diidolakan sampai wah, jadikan dia tuh Tuhan kami. Siapa mau jadi, sampai aku berani menjual ibuku demi ketemu dengan pujaannya. Itu si pemuda anak kecil itu. Aduh, sampai ada yang pokoknya ya aku mah rela, pokoknya kegadisanku hanya buat dia. Sampai gitu. Sampai begitunya. Kita diam-diam aja, enak di masjid. Sebarin Islam ke yang lain ya. Penutup, sing banyak nolong orang. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Dimana kita ada, tolong. Berapa ini harganya? 8.000, bayar 10.000. Kita ke supermarket nggak berani nawar, masa sama tetangga tukang dagang kecil nawar, zolim. Tambah-tambahin, bayar parkir berapa, ini yang jual, yang tukang parkir saudara kita, tambahin.
Jangan suka ragu-ragu. Ada yang nyebrang, seberangin. Anak kecil mau nyebrang, tolong, siapa tahu anak kita susah. Suatu saat ada kakek-kakek mau nyebrang, ayo kek nyebrang, enggak mau. Kakek belum dengar ceramah Agim ya. Dimana kita ada harus nolong orang kek. Buat apa saya nyebrang sendiri? Lebih baik nolong orang. Enggak mau, kakek. Sampai di pinggir marah si kakeknya. Wah, kamu ini nyiksa. Kenapa kakek? Kok marah-marah? Ditolong marah-marah. Nolong apa kamu? Saya baru nyampe nyebrang. Nah, artinya walaupun soleh, tanya dulu. Udah, nah ampun. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Saya sudah lama sekali nggak ke Surabaya ya, Masya Allah. Kan 12 tahun. Terima kasih, ini syariatnya Ikatan Notaris Indonesia, Notaris Muslim yang menjadi jalan syariatnya saya bisa di Surabaya ini. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu di Facebook aja lah ya. Saya tiap jam 5 pagi live di Facebook Ilmu Tauhid, cari aja Abdullah Gimnastiar yang ada contreng birunya ya. Di sana nanti kita ada dunia sekarang mah dunia medsos, asal dipakai benar mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Wahai Allah yang Maha menatap, berkahi majelis ini. Ampuni kami ya Allah. Engkau tahu semua dosa dan aib kami. Engkau saksikan setiap maksiat yang kami perbuat. Ampuni ya Allah, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang terang-terangan. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu maksiat ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, kuatkan iman kami. Jangan sampai sisa umur ini bergelimang maksiat dan dosa. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menebus semua dosa. Jadikan sisa umur ini bisa membahagiakan orang tua ya Allah, bisa balas budi. Jadikan sisa umur ini bisa menyiapkan keluarga agar seluruhnya jadi ahli surgamu ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi masjid ini ya Allah. Jadikan tempat berkumpulnya hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Jadikan masjid ini ladang amal bagi orang-orang yang Engkau cintai. Jadikan ladang pahala yang tiada terputus bagi orang-orang yang menafkahinya. Ya Allah, jadikan sisa umur ini Engkau berikan nikmatnya ibadah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, lahir batin sehat walafiat. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah.
Jadikan haji hajah mabrur mabrurah, umrah makbulah. Ya Allah, karuniakan istiqomah, jauhkan dari fitnah, bala wal musibah. Jadikan akhir hidup kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin, mohon maaf, mudah-mudahan ada takdir kita ketemu lagi ya. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.